Baik, di sini saya akan memperkenalkan dan sekaligus memberikan tutorial terkait dengan Google Form, salah satu aplikasi fasilitas yang disediakan oleh Google. Google Form ini sambungan dari tutorial Google Form kuesioner. Nah, di kuesioner di materi tutorial Google Questionnaire saya sebelumnya, saya sempat membahas bagaimana kita membuat kuesioner secara online. Di sini saya akan membuat Google Form untuk ujian online atau computer based test dengan menggunakan Google Form. Persiapan materi atau bahan yang kita harus sajikan adalah kita memiliki akun Google, email Google. Kemudian bagaimana kita mengaktifkan Google Form kita. Kemudian mempersiapkan soal ujian atau tes secara online. Ini harus kita persiapkan dahulu agar tujuannya supaya cepat, mudah, dan efektif. Yang akan saya bahas di sini bagaimana kita masuk ke akun email, bagaimana mengaktifkan Google Form, bagaimana membuat pertanyaan ujian, bagaimana memasukkan pertanyaan-pertanyaan ujian, bagaimana men-setting jenis pertanyaan ujian, bagaimana setting waktu tanggal pelaksanaan ujian. Tujuannya adalah untuk menentukan tanggal dan jadwalnya. Karena biasanya kalau ujian atau tes itu sudah ada tanggal dan waktu ujiannya. Tujuannya supaya peserta ujian harus fokus dan siap melaksanakan ujian. Di sini akan secara otomatis mengunci bila mana waktu ujian tersebut sudah habis. Nah, setelah itu kita setting link kuesionernya, kita bagikan seperti Google Form kuesioner sebelumnya. Nah, ini kita bagikan bisa melalui sosial media si peserta ujian, melihat hasil ujian, membuat grafik hasil ujian, dan kita convert kepada Excel gunanya untuk pelaporan hasil ujian. Nah, baik, saya akan langsung saja. Nah, ini saya di sini contohnya kita membuka akun Google. Nah, ini di pojok kanan atas ada Gmail. Nah, Bapak Ibu sudah biasa ya kalau menggunakan email. Di sini saya menggunakan email gratis atau pribadi dengan extension Gmail di sini. Saya klik Gmail. Nah, di sini ada nama saya klik, sudah terdaftar. Nah, saya ketik emailnya, kemudian saya ketik passwordnya, masukkan sandi Anda. Next. Nah, di sini sudah ada tampilan Google atau tampilan email Anda, beranda email Anda. Klik pojok kanan atas Google Apps, kita lihat apakah sudah ada Google Form. Nah, di sini belum ada, ya, belum ada. Nah, untuk mendapatkan Google Form, di sini jangan lupa kita terkoneksi dengan internet dengan baik dan lancar. Kita ketik di sini Google Formulir. Nah, ini Google Formulir, kita klik. Nah, di sini akan muncul. Nah, yang sini yang nomor 2, Google Formulir buat dan analisa survei gratis. Kalau yang ini bisnis itu menggunakan G Suite atau berbayar. Biasanya institusi atau lembaga yang sudah memiliki domain institusi tersebut. Nah, di sini saya klik. Nah, di sini ada 2. Yang ini yang tadi saya bilang bisnis G Suite ini, institusi, ini yang sudah bekerja sama dengan Google. Ini yang kita pribadi atau gratisan, yang dengan extension Gmail, kita klik. Nah, ini ada tanda plus di sini. Sama seperti Google Formulir yang pernah saya bahas kemarin, kuesioner.
Kita klik di sini. Nah, di sini adalah muncul berandanya. Saya tidak akan bahas di sini karena sebelumnya sudah saya bahas juga. Ini tema, pratinjau, setelan, kirim, ya. Nah, kita akan mulai saja membuat ujian online atau kuis secara online kepada siswa atau mahasiswa kita. Kita buat judulnya di sini, misalnya ujian akhir semester. Nah, ujian akhir semester, gitu, ya. Contoh kelas 4A di sini, ya, kelas 4A atau kelas SMP berarti kelas 7, ya. Kita kelas 4, kita kelas SMP saja, SMP dan sampai ke atas. Biasanya anak SMP dan SMA sudah mengetahui. Kalau SD khawatir dia belum mengetahui. Nah, di sini saya gunakan anak SMP, SMA dan sederajat sampai kuliah mahasiswa. Sini kelas 7, 7A misalnya saya pakai. Nah, kita buat deskripsinya di sini, ya. Ujian Nah, di sini Anda bisa cantumkan ujian akhir semester genap 2020-2021, silakan, dan Anda tambahkan lagi seperti apa. Nah, ini adalah bagian pertama. Nah, bila Anda ingin membuat peraturan kelas, biasanya kan peraturan ujian sudah kita cantumkan di sini biasanya. Nah, kita buat tambahkan bagian. Nah, ini di sini kita buat peraturan atau tata laksana, tata tertib, ya. Biasanya tata tertib, ya, tertib ujian. Nah, di sini tata tertib ujian. Nah, kita tambahkan di sini. Misalnya nomor 1, siswa sudah memiliki kartu ujian. Nah, biasanya seperti itu. 2, siswa melakukan pengisian pada lembar ujian online, gitu. Nah, jadi ini guidance-nya, tata caranya. 3, siswa dilarang mencontek. Biasanya seperti itu dan lain-lain sebagainya. Nah, atau di sini berdoa dahulu sebelum ujian, gitu, ya. Nanti kan gimana kita setting saja nanti seperti apa, ya. Nah, di sini berdoa sebelum ujian. Nah, gitu. Biasanya seperti itu. Nah, kemudian setelah ini dibuat tata tertib, di sini ada halaman atas. Nah, Anda tambahkan lagi yaitu biodata. Nah, biodata peserta ujian. Nah, di sini kasih deskripsinya, harap isi biodata Anda. Nah, khawatir nanti peserta ujian bingung, loh, kok nanti datanya di mana, gitu, untuk mengisi biodata. Nah, di sini langsung saja kita tambahkan pertanyaan. Misalnya nomor induk siswa, atau NIM. Kalau mahasiswa nomor induk mahasiswa, kalau siswa nomor induk siswa di sini. Nah, di sini kita buat mandatori. Kenapa mandatori? Supaya diisi oleh mahasiswa tersebut atau siswa tersebut. Nah, kemudian setelah ini nama lengkap. Nah, dia isi itu nama lengkapnya, ya. Kemudian kelas. Nah, kelas berapa? Kalau mata pelajaran di sini sudah ada. Kalau mau ditambahkan silakan. Mau tambahkan di sini mata pelajarannya, misalnya boleh pelajaran komputer, misalnya jaringan, gitu. TKJ, ya, teknik komputer jaringan, ya. Misalnya seperti itu. Nah, di sini pun boleh silahkan. Nah,
Setelah ada bagian-bagian, di sini ada 1 bagian, 2 bagian, di sini ada ujian, ya, atasnya ujian, tata tertib ujian, biodata peserta ujian. Nah, itu sih, barulah kita ke pokoknya, yaitu menginput pertanyaan. Nah, di sini. Nah, kalau ini loncat, kita hapus saja yang ini karena tadi yang loncat. Nah, kita simpan di sini agar nanti bisa turun ke bawah. Nah, ini ya, hati-hati Bapak Ibu untuk mengurutkan itu harus diperhatikan urutannya. Nah, barulah kita di sini soal ujian. Nah, soal ujian ya. Di sini apa deskripsinya? Misalnya esai gitu. Nah, tambah di sini pertanyaan gitu. Berapakah jumlah kabel di yang terdapat pada kabel UTP. Nah, biasanya kalau anak TKJ tahu nih UTP itu apa? Itu biasanya kabel jaringan gitu. Untuk LAN gitu ya. LAN. Nah, di sini silakan Anda gunakan pilihan ganda atau paragraf. Kalau pilihan ganda memudahkan pada saat kita memberikan nilai langsung. Kenapa? Karena pilihan ganda kita sudah tahu jawabannya. Misalnya jawaban A nilainya berapa, jawaban B salah, jawaban C salah, jawaban B salah. Jadi kalau anak itu memilih A, langsung nilainya ada. Nah, itu fungsinya kalau pilihan ganda dalam tes CBT ini. Jadi langsung cepat, nilai pun langsung keluar, itu aja. Kalau menggunakan paragraf, isian, essay misalnya, nah ini kita manual, kita lihat, convert, nah baru. Nah, di sini saya akan bahas multiple choice dulu, pilihan ganda. Nah, saya akan bahas pilihan ganda dulu di sini. Ya. Di sini pilihan ganda, di sini saya berikan nomor misalnya, nomor 1 gitu ya. Misalnya A 8 kabel. Nah, kemudian di sini saya tambahkan B. Nah, ini 10 kabel. C misalnya 4 kabel. Nah, itu. Ini kita bisa edit kok di sini ya, 10. Edit 8. Nah, itu ya. Di sini kita tambahkan lagi bila ada D, dia ada 4 pertanyaan, 5 kabel. Nah, ini untuk pilihan ganda. Gitu ya. Ini untuk pilihan ganda. Nah, setelah kita buat soal ini satu, bagaimana untuk mencantumkan nilai? Gitu. Untuk mencantumkan nilai supaya ada pada pertanyaan yang kita buat. Oke. Nah, sebelum kita buatkan nilai, kita buat dulu mandatory. Ya. Buat mandatory. Kenapa? Tujuannya supaya nanti pada saat pelaksanaan ujian, siswa atau mahasiswa itu tidak saling mencontek. Kalau dia mencontek pasti akan keliru. Karena nomor 1 itu di sebelahnya bisa jadi ada di posisi nomor 40. Nomor 1 di pas posisi teman dia lagi sebelah kiri atau kanan, bisa jadi nomor 5 atau nomor 4. Itu akan berbeda-beda nantinya. Nah, itu akan sedikit mengecohkan mereka. Loh, kok ini beda. Nah, seperti itu. Di fungsinya seperti itu. Nah, untuk kita menambahkan nilai gitu, untuk jawaban mana yang benar, karena nanti akan memudahkan pihak atau memudahkan guru meng-create atau meng-generate nilai. Kita buat satu lagi soal ya, supaya di sini ada 2. Kita buat soal lagi, di kopas aja Bu, Pak, supaya cepat. Di sini pertanyaan selanjutnya adalah misalnya
apa yang disebut intranet gitu, misalnya seperti itu. Nah, di sini kita buat pilihan ganda lagi, A misalnya jaringan lokal. Di sini B-nya jaringan, misalnya jaringan ini lokal, misalnya jaringan browsing. Silahkan saja Bapak Ibu nanti buat seperti apa, ini hanya contoh saja Bapak Ibu ya. Jaringan kabel misalnya, nanti kan menyesuaikan ya, kalau soal itu menyesuaikan Bapak Ibu nanti penyajiannya seperti apa. Nah seperti itu. Nah ini jaringan lokal. Nah ini ya. Nah ini kita buat mandatory. Nah, jadi dia tidak akan bisa loncat ke nomor 1, nomor 2 kalau tidak nomor 1 diisi dahulu. Nah seperti itu. Nah baik, kita akan coba memasukkan nilai. Di sini yang akan kita bahas adalah tadi sudah mengaktifkan Google Form, sudah ini, terus buat pernyataan, memasukkan pertanyaan ujian, setting nilai ujian tadi ya. Nah ini nanti kita akan setting nilai di sini nanti nilainya. Nah nanti setelah itu kita setting waktu, gitu, waktu ya, waktu untuk pelaksanaan ujian. Nah kita lakukan sekarang adalah untuk memasukkan nilai. Tapi sebelumnya kita lihat dulu, perhatiin jauh dulu hasilnya akan seperti apa. Nah akan seperti ini. Nah nilainya. Nah tuh kita lihat ya, tuh ujian, tata tertib, terus berikutnya kita lihat. Nah dia ngisi dulu. Kalau tidak diisi tidak bisa next. Loh merah kan, berarti ini fungsinya mandatory. Ya, ini fungsi mandatory. Oke. Nah baik. Nah di sini saya akan buat untuk nilai, untuk menyantumkan berapa nilainya untuk si anak tersebut. Ini saya klik alamat emailnya. Kenapa? Karena nanti untuk memasukkan alamat email di sini ya. Ini untuk nanti kita menarik ya, menarik datanya. Nah ini respon bisa nilai, lihat tidak nilai, jawaban benar, pertanyaan jawaban benar. Nah silakan Anda centang kalau memang nanti dibutuhkan ya. Di sini saya simpan di sini. Nah, di sini sudah ada kunci jawaban ya. Sini kunci jawabannya itu menunjukkan kepada mana yang akan kita nyatakan jawaban itu benar. Kita klik ya, di sini tambahkan jawaban. Masukkan jawabannya. Itu jawaban yang benar di sini. Ini berikan masukan kalau ada nanti masukannya. Nah, kita cantumkan poinnya. Berapa? Apakah Anda gunakan 1 atau 2, tergantung. Biasanya kalau 5 untuk mendapatkan nilai 100, kita cantumkan poinnya 2. Berarti soalnya ada 50 gitu loh. Ada 50. Nah, kita klik
mana yang dianggap benar. Nah, ini A. Berarti dia kalau menjawab A akan mendapatkan poin 2. Gitu loh. Nah, ini kalau mau ditambah masukan, silakan Anda ketik di sini masukannya apa untuk jawaban yang benar. Kalau untuk jawaban yang salah apa yang ini yang seperti ini. Nah, ini ada jabaran dari jawaban gitu. Sini misalnya bahwa kabel UTP memiliki 8 kabel gitu. Nah, ini simpan sini. Nah, ini keterangannya kalau mau memberikan keterangan gitu ya. Sama ini juga nanti. Nah, ini pilihan ganda Anda buat poinnya ya, berapa 2 misalnya. Mana jawaban yang benar? Ini nah, Anda kasih message di sini silakan. Gitu ya. Nah, ini juga sama ya. Nah, oke, sama. Nah, tuh sudah ada kuncinya 2 poin. Nah, nanti kalau kita menggunakan Google Form menggunakan CBT ini, kita mudah mendapatkan nilainya kalau kita sudah setting duluan. Bila kita menggunakan model pilihan ganda atau multiple choice gitu. Nah, di sini kita akan lihat ya. Kita akan lihat nanti kita akan kirim ke usernya. Jadi anggaplah saya ini sebagai user juga, nanti kita kirim ya. Nah, ini seperti Google sebelumnya, Google Form untuk kuesioner, kita kasih linknya ini ya. Tapi kita lihat dahulu ini judulnya. Nah, sudah ada judulnya, ujian akhir semester. Nah, ini judulnya ya, tuh judulnya. Kita kirim, kita pendekkan. Nah, salin di sini. Bisa Anda gunakan dengan media lain, silahkan dibagikan di sini, boleh ya. Saya bagikan di sini. Nah, itu nanti supaya mengisi ya, dia nanti akan mengisi gitu. Ya. Nah, nanti kita sambil menunggu diisi, kita selanjutnya melihat respon. Nah, sudah masuk apa belum gitu. Nah, responnya sudah masuk apa belum. Jadi coba kita tunggu yang melakukan ujian. Kita tunggu ya. Nanti akan tampil di halamannya yang seperti biasa. Kita lihat nanti belum masuk. Seperti ini sama dengan hal kita gunakan Google Formulir, yaitu untuk kuesioner. Hampir sama. Namun di sini ada settingan untuk ujian. Mudah sekali nanti ke depannya kalau kita menggunakan ini, nilai langsung keluar, sudah online, kita bisa menarik. Nah, sekarang saya akan perlihatkan bagaimana setting waktu. Ya, di sini ada setting waktu. Nah, ini dia. Tadi sudah ini nilai ya, di sini setting jenis pertanyaan untuk nilai, linknya sudah, membagikan nilai, membagikan link sudah, di sini membagikan link, membuat linknya. Nah, kita akan buat setting waktu dan tanggal. Nah, biasanya ini penting sekali, gitu, penting sekali. Nah, ini belum ada add-ons-nya, belum ada. Kita coba cari, kita coba tambahkan.
Saya lihat dulu sudah ada yang masuk belum? Oh, belum ada yang masuk. Saya tambahkan. Di sini klik add-ons. Klik di tanda titik 3 yang berdiri di sini, yang pojok kanan atas. Klik add-ons di sini. Nah, keluar add-ons. Nah, di sini from limiter. Nah, pembatasan di sini maksudnya itu. Klik ini. Nah, ini muncul ya. From limiter ini muncul, kita install. Kita pasang gitu. Oke. Nah, ini kita izinkan karena ini ada permissionnya di sini. Sambil menunggu add-on terpasang. Selesai. Nah, ini sudah terpasang. Ini sudah terpasang dengan logo ini, Pegaya ya. Ini sudah terpasang. Nah, ini dia from limiter. From limiter sudah masuk. Sini kita pilih waktu. Nah, sini waktu. Ya. Sini waktu, tanggal berapa pelaksanaan ujiannya? Contoh hari ini. Jamnya jam berapa? Nah, di sini IM PM gitu. IM PM. Nah, sekarang karena sudah jam 12 lewat, berarti PM. Gitu loh. Berarti masuknya PM, atau kita nanti taruh saja jam 12 lewat berapa. Nah, waktunya ini jam 12 IM karena masih ini belum bergeser ya. Coba kita lihat jam sampai jam 1 saja, 1 PM lewat 35. Nah, setelah kita setting jam 1.2 35 menit di sini, jam 1 lewat 35 PM, berarti jam 1 siang atau menjelang sore. Nah, di jam ini, pada jam ini, maka akan otomatis pelaksanaan ujian secara online akan langsung tutup bila melebihi batas waktu ini, jam 1.36 atau jam 1.37. Nah, itu akan otomatis tertutup langsung gitu loh ya. Nah, kita set di sini. Nah, setelah kita set, ini adalah informasi manakala sudah ditutup. Biasanya notif menggunakan email. Nah, notifikasinya menggunakan email. Tunggu dulu sebentar ya. Jawaban nomor A, nomor gigi A. Nah, sambil menunggu jawabannya ya. Jawabannya A. Nah, baik, ini sudah saya setting. Nah, berarti otomatis ini pada jam 1.35. Pada jam 1.35, maka pelaksanaan ujian akan ditutup secara otomatis. Dan nanti akan diberikan atau message oleh email melalui inbox masing-masing peserta ujian. Nah, ini saya save. Nah, berarti sudah bahwa pelaksanaan ujian itu berakhir pada jam 1:35. Nah, selanjutnya kita ingin lihat responden sudah ada yang masuk belum? Wah, belum ternyata ya, belum ada yang masuk. Nah, ini saya sudah berikan kepada Anda waktu, tanggal pelaksanaan ujian, link kuesioner, membagikan kuesioner. Nah, nanti selanjutnya kita akan lihat hasil ujiannya. Nah, kita akan lihat hasil ujiannya. Saya di sini masih menunggu siswa yang masuk. Nah, sambil menunggu siswa yang masuk, kita buat tema. Nah, ini temanya supaya lebih menarik gitu loh.
Kita cari di sini, bisa seperti kita yang sebelumnya yang kita berikan di Google formulir dengan kuesioner. Di sini kita bisa lihat, cari gambar-gambarnya. Untuk cover atas saja ya. Nah, ini contohnya seperti ini. Untuk ini contoh saja. Itu bisa Anda nanti desain oleh Anda sendiri-sendiri. Silakan ya. Ini temanya ya. Ini warna temanya misalnya. Ini backgroundnya. Nah, itu bisa Anda setting atau cari lagi warnanya. Misalnya seperti apa warnanya. Nah, ini pewarnaannya, silakan. Nah, kita sudah mendapatkan satu. Nah, yang sudah mengisi jawaban. Nah, ini kita lihat ya. Nah, sudah ada tuh. Kita sudah lihat. Nah, ini jawaban-jawabannya. Nah, ini jawabannya. Dia memilih nomor 1 itu A, nomor 2 itu A, berarti di sini benar. Nah, di sini ada keterangannya tuh. Nah, seperti itu. Nah, di sini sudah ada. Nah, ini nomor induknya, nama lengkapnya, ya. Nah, ini sudah ada. Nah, ini akunnya, poinnya. Nah, itu sudah ada. Nah, di sini. Nah, itulah gunanya kalau kita menggunakan Google Form untuk CBT dengan model pilihan ganda. Nah, ini. Jadi nilai pun sudah muncul secara otomatis. Itu mudah sekali. Itu. Sudah mudah sekali kitanya. Sudah ada nilainya. Tuh. Skornya 4. Nah, karena nilainya 4, soalnya 2. Satu jawaban memiliki 2 poin gitu. Kalau 50 pertanyaan dengan masing-masing pertanyaan 2 poin, berarti nilainya bisa kemungkinan 100 kalau betul semua. Nah, gitu. Di sinilah mudahnya. Nah, kita tinggal mengconvert saja. Langkah selanjutnya kita lakukan convert. Nah, ini sudah ada hasil ujian tadi ya. Grafiknya pun sudah lihat tadi ya. Nah, sekarang untuk ke Excel-nya. Untuk pelaporannya. Nah, ini di sini sudah ada form baru. Saya buat. Nah, tuh sudah ada skor dari 4. Nilainya 4. Jam berapa, tanggal berapa, namanya siapa, ini emailnya, ya, nama, NIM atau NIS, kelas berapa. Nah, ini jawabannya. Tuh, ini jawaban masing-masing individu. Gitu. Jadi mudah sekali. Kita tidak benar-benar paperless atau kita benar-benar simple, waktu dan efisien. Kita kalau menggunakan Google Form untuk ujian online dengan model pilihan ganda. Bagaimana kalau menggunakan essay? Essay sama, halnya sama seperti itu. Namun kita rubah saja di sininya. Kalau essay, kita hanya merubah. Nah, ini aja kita rubah. Nah, itu untuk essay. Namun essay nanti kita kalau ingin mencantumkan nilai atau poin, kita harus tahu jawaban yang benar tuh yang mana. Gitu, itu aja bedanya. Sama essay juga bisa, namun kita harus tahu jawaban yang benarnya mana. Nah, begitu. Baik, sampai di sini tutorial saya ya. Semoga bermanfaat dan dapat membantu Bapak Ibu dalam melaksanakan ujian online, belajar online, e-learning, di mana sekarang ini memang diharuskan untuk menggunakan e-learning. Semoga bermanfaat. Mohon di like dan subscribe-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.